I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ding, 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 ding. Kak, boleh tanya, menurut kakak penting nggak kesehatan mental dan kenapa? Menurut saya kesehatan mental itu cukup penting ya, karena ya gimana pun kalau mental kita sehat, kita juga akan berpengaruh gitu dalam kehidupan ini. Misalnya kita bisa jadi lebih bijaksana gitu. Tapi kalau misalnya kita secara mental aja udah gak sehat, itu akan menimbulkan sangat banyak masalah ya. Bahkan bisa sampai ke masalah fisik. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, terima kasih ya kak. Bang, mau tanya, menurut abang arti dari psikopat itu apa sih? Psikopat adalah gangguan non medis yang seorang penderitaan yang melanggar norma sosial. Halo Bu. Halo juga. Maaf saya ganggu waktunya, boleh Grace tanya-tanya? Boleh. Oke, apa saja kesalahpahaman umum tentang psikopat yang perlu diatasi Bu? Oke. Biasanya masyarakat kalau dia sudah punya skizo, ya dia berpikir bahwa orang yang skizofrenia itu adalah seorang psikopat. Padahal secara teori, ya kalau dia punya skizo membunuh, itu dia memang skizo bukan psikopat, gitu ya. Nah, jadi psikopat itu tidak mengandung unsur skizofrenia. Dia murni membunuh itu bukan karena skizofrenia, tapi karena dia memang punya keinginan dan gak ada empati terhadap korbannya untuk membunuh. Nah, di dalam teori juga biasanya orang yang dilihat masyarakat ya yaitu biasa mengatakan bahwa di dalam DSM-TR itu kan psikopat itu termasuk di dalam antisocial disorder, antisocial personality disorder. Jadi orang yang nama lainnya sosiopat gitu. Tapi yang sosiopat atau antisocial personality disorder belum tentu psikopat. Nah, psikopat itu udah pasti dia antisocial personality disorder atau sosiopat. Itu harus dibedakan. Begitu. Isabella lahir pada 9 Juni 1995 dan merupakan keturunan ras campuran dengan nenek moyang Hispanik. Ayahnya bernama Robert Guzman dan ibu yang dibunuhnya Yu Min Hoi. Isabella juga mempunyai seorang ayah angkat yang mengasuhnya hingga saat kejadian, yaitu Ryan Hoi. Asuhan dari Ryan Hoi diduga cukup kasar karena Isabella kerap dilecehkan secara seksual. Isabella juga diduga diperlakukan dengan lebih kasar lagi usai meninggalkan kepercayaan saksi Yehua yang dianut keluarganya. Isabella mulai mengalami masalah perilaku sejak masa muda. Menurut The Denver Post, sang ibu sempat mengirim Isabella kepada ayah kandungnya Robert Guzman pada usia 7 tahun karena kekhawatiran akan hal ini. Namun Isabella akhirnya kembali tinggal bersama Yu Min Hoi meski kembali berjuang dengan perilakunya di masa remaja itu. Isabella bahkan berakhir putus sekolah karenanya. Hubungan antara Isabella dan Yu Min Hoi pun mulai memburuk dengan cepat.
mulai Agustus 2013. Menurut Ryan Hoy, ayah tiri Isabella, gadis itu mulai menjadi anak yang lebih mengancam dan tidak sopan terhadap ibunya. Bahkan sempat terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya hingga Isabella berakhir meludahi wajah Yoo Min Hoy tepatnya pada 27 Agustus 2013. Keesokan paginya, sang ibu menerima email yang isinya Anda akan membayarnya dari Isabella, seperti dikutip dari CBS 4 Denver. Yoo Min Hoy pun menelepon polisi karena ketakutan akan isi email tersebut. Polisi pun datang ke rumah mereka pada sore hari dan memberitahu Isabella bahwa ibunya bisa secara hukum mengusir dirinya apabila ia tidak menghormati dan mengikuti aturannya. Pada kejadian itu, Yoo Min Hoy juga sempat menghubungi Robert Guzman dan memintanya untuk datang ke rumah dan menasihati Isabella. Robert pun menasihati Isabella di malam hari di halaman belakang mereka. Meski berpikir bahwa nasihatnya membawa kemajuan sikap pada Isabella, Robert sadar bahwa dalam beberapa jam kemudian bahwa percakapan keduanya tidak menghasilkan apa-apa karena putrinya tetap bersikap sama. Di usia yang terbilang masih cukup muda, Isabella menikam ibunya hingga tewas. Yoo Min Hoy pulang seusai bekerja. Wanita 47 tahun itu pun lekas menuju kamar mandi. Tak berselang lama, Ryan Hoy mendengar jeritan sang istri itu disertai suara pukulan. Setelah bergegas naik ke lantai atas, Ryan pun mendapati Isabella menghalangi jalannya untuk masuk ke kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi, Ryan melihat darah yang mengalir dan langsung menghubungi polisi. 911, what's your emergency? Polisi pun tiba usai 2 jam dan menemukan Yoo Min Hoy dalam kondisi berlumuran darah setelah dipukul dengan tongkat bisbol. Di wajahnya tampak luka robek yang cukup banyak. Buntutnya, Yoo Min Hoy pun dinyatakan tewas tepat pada pukul 22.38 waktu setempat. Sayangnya, saat itu Isabella sudah tidak berada di lokasi alias melarikan diri. Menurut keterangan, Isabella yang langsung kabur usai membunuh ibunya langsung pergi ke sebuah minimarket di dekat rumahnya. Tak kehabisan akal, Isabella bahkan mengaku telah diperkosa oleh petugas minimarket dan meminta izin untuk mencuci rambut dan membersihkan bekas darah yang menempel pada tubuh dan tangannya. Isabella meminta petugas itu tak menghubungi polisi meski mengaku telah diperkosa. Pada sore hari berikutnya, tepat 16 jam setelah kejadian pembunuhan, petugas kepolisian akhirnya menemukan Isabella di garasi parkir terdekat. Saat itu, pakaian yang dikenakan Isabella masihlah berlumuran darah milik ibunya. District 1 is looking for Isabella Guzman. Looks like cut her mother's throat. Onto it somewhere in the area. Mengutip CNN, Isabella harus dipaksa keluar dari selnya saat hari persidangan, yakni pada tanggal 5 September 2013. Ketika berada di ruang sidang, perempuan itu justru membuat serangkaian ekspresi wajah yang cukup aneh di depan kamera. Ia menyeringai dan menunjuk ke matanya. Keputusan tidak bersalahnya Isabella disinyalir bukti bahwa ia mengalami gangguan kejiwaan yaitu skizofrenia. Akhirnya, perempuan itu dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo agar menerima pengobatan dan perawatan kejiwaan. Menurut keterangan Richard Pound, dokter yang merawatnya, Isabella kerap menatap ke ruang kosong dan berbicara sendiri tanpa ada orang lain di sekitarnya. Ia bahkan tertawa sendiri. Richard menyebut Isabella mengalami delusi bahwa Yoo Min Hoy bukanlah ibu kandungnya, melainkan sosok wanita bernama Cecilia. Montgomery? Yeah. I got kicked out though. You didn't go there. You went to Overland. You're Overland High School graduate. Overland High School. No, I didn't. You're in the yearbook. She went to Overland High School. I did not. No. She is you. No, she is not. Okay, well, she is, but is this just your way of dealing with this? You pretend you're somebody you're not? I mean, is that your mechanism for... This is just really frustrating. I'm not even really scared or anything at all because I know that I'm not this person. So you're not scared at all? Because I'm not her. Are you on any drugs? No. Any prescription medication? No. You ever been to a doctor for anything?
I've been sick before, like every other normal person. Yeah. What kind of things have you had? What kind of sicknesses? Regular colds, nothing serious. You been to a psychiatrist? No, You ever been diagnosed with any mental problems? no. Bagi Isabella, justru Cecilia inilah yang dikira orang sebagai ibunya, bukan sebaliknya. Ia pun membunuh Yoo Min-hoi dan menyebutnya demi menyelamatkan dunia. Dengan kejadian tersebut, ada kemungkinan bahwa Isabella perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. George Butler, Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18, menyebut Isabella akan berada di rumah sakit sampai tak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Apa pesan atau kata manis yang ingin Ibu bagikan kepada masyarakat awam terkait dengan kesehatan mental ini? Oke. Hidup ini penuh dengan masalah. Masalah itu harus diatasi supaya kita bisa grow up atau next level. Jangan tidak diatasi atau jangan diabaikan, karena nanti dia akan menjadi masalah klinis atau masalah kesehatan mental. Kalau kita bisa sehat mental, kita akan bisa bahagia dan bisa menyehatkan mental masyarakat dan membahagiakan masyarakat.